Ya, terpilih sebagai presidensi G20, Indonesia kini hadapi sejumlah tantangan. Amerika Serikat mengancam untuk memboikot perhelatan G20 di Indonesia jika Rusia hadir. Sikap AS ini didukung oleh petisi digital untuk menolak partisipasi Rusia dalam KTT G20, imbas aksinya terhadap Ukraina. Padahal sejauh ini Rusia mengaku siap hadir dalam acara ini. Lalu seperti apa sikap kita sebagai tuan rumah menghadapi para tamu yang tengah bertengkar ini? Kita akan simak selengkapnya dalam presidensi G20 Indonesia terancam diboikot. Ya, baru-baru ini Amerika Serikat diwakilkan oleh Menteri Keuangan Janet Yellen menyebutkan bahwa Biden telah meminta agar Rusia dikeluarkan dari kelompok G20. Yellen pun mengancam AS tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan G20 jika Rusia hadir. Dan hal ini telah disampaikan kepada sejumlah pihak ya di Indonesia. Kemudian namun belum dipastikan apakah komentar Yellen ini mengacu kepada pertemuan puncak KTT G20 di Bali pada akhir tahun 2022 mendatang atau pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara G20 pada April mendatang yang digelar secara virtual. Jadi masih dugaan begitu ya. Yang jelas sikap AS ini cukup menarik perhatian dan memberikan tantangan kepada Indonesia sebagai pemegang presidensi G20. Masa sih Amerika Serikat sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia tidak hadir di acara G20 di mana 20 negara dengan perekonomian terbesar berkumpul dalam satu acara. Nah, di satu sisi Indonesia juga tetap ya harus tunduk kepada aturan presidensi sekaligus memastikan agar acara tetap bisa berjalan lancar. Nah, kemudian terkait dengan polemik kehadiran Rusia, hal senada juga rupanya diungkapkan oleh netizen Indonesia. Jadi ramai-ramai mereka menandatangani petisi di change.org terkait dengan rencana gelaran konferensi pers, konferensi tingkat tinggi maksud kami atau KTT di G20 dan agresi Rusia di Ukraina. Kita lihat isi petisinya. Pak Jokowi, jangan datangkan Presiden Putin di konferensi G20 ya. Jadi ini adalah petisinya dan bahkan tadi kalau kita lihat sudah ditandatangani lebih dari 12.000 ya pada malam tadi. Dan petisi ini diluncurkan atas dasar dukungan kemanusiaan kepada Ukraina dan kecaman terhadap aksi Rusia dan diluncurkan ya petisi ini oleh Milk Tea Alliance dan sekali lagi sudah ditandatangani oleh lebih dari 12.000 netizen Indonesia. Kita lihat berikutnya. Ya, lalu seperti apa sih sikap Indonesia? Sebagai presidensi, Indonesia harus mengikuti aturan yang berlaku sama seperti yang dilakukan oleh negara-negara presidensi sebelumnya, yaitu wajib mengundang seluruh negara anggota G20 termasuk Rusia. Sejauh ini, Indonesia pun masih mengundang Rusia dan bahkan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyeva pada Maret lalu mengatakan Putin kemungkinan besar akan hadir dalam pertemuan KTT G20 di Bali mendatang. Terkait ungkapan Amerika Serikat, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faiza Syah juga mengatakan bahwa Kemenlu tidak perlu merespon statement yang diberikan oleh Amerika Serikat. Namun di sisi lain, rupanya Menteri Luar Negeri kita, Ibu Retno Marsudi, sempat melakukan sambungan telepon bersama dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan melakukan pembicaraan terkait sejumlah topik, termasuk diantaranya adalah terkait dengan perhelatan G20. Jadi keduanya sepakat bahwa komunikasi ini menjadi kunci penting di tengah situasi yang penuh dengan tantangan seperti ini. Berikutnya. Ya, di satu sisi Amerika Serikat pun sempat mengungkapkan agar Indonesia turut mengundang Ukraina jika Rusia ikut diundang. Nah, ini juga menarik ya kalau kita lihat karena Ukraina ini tidak termasuk ke dalam daftar negara anggota G20 dan sikap Amerika Serikat ini didukung oleh negara-negara barat lainnya termasuk Kanada dan juga sejumlah negara Eropa. Mereka bahkan sepakat untuk mendepak Rusia dari daftar negara G20. Sementara berkebalikan dengan Barat, China ini tetap ya mendukung agar Putin tetap hadir dalam acara besar ini. Nah, ini tentu sekali lagi ya kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang menantang. Apalagi sikap politik kita ini adalah bebas aktif untuk politik luar negeri, jadi tidak terikat kepada ideologi ataupun juga blok tertentu. Namun, Indonesia juga perlu berhati-hati, jangan sampai tindakan kita salah langkah atau bertentangan dengan ideologi ini ya, sembari berperan tentunya menjadi tuan rumah yang baik dan juga menjamin kelancaran dan kesuksesan dari presidensi G20.